Oke, halo semua. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang Elk Stack dan gimana cara kita integrasi antara si Elasticsearch dengan Spring Boot. Terus habis itu gimana cara kita nanti masukin data dari, let's say kita punya database Oracle DB, kita masukin data yang ada di sana ke dalam Elasticsearch dengan menggunakan Logstash. Oke, pertama apa sih Elk Stack tuh? Elk Stack tuh kan ILK ya, I-nya itu Elasticsearch, L-nya Logstash, K-nya itu Kibana. So, dia ini gunanya untuk centralized logging ya. Jadi nanti semua data log atau data apapun, nah sebenarnya nggak mesti cuma log doang ya. Data lain juga bisa kita simpan di dalam Elasticsearch. Dia punya database. Terus kita visualisasiin dengan Kibana. Ya, is a visualization tool with interface which is hosted through Nginx or Apache. Nah, dia ini bisa ibaratnya memvisualisasi atau kita bisa masukin data dari source lain dengan format macam-macam, dari database ke database atau dari file CSV, Excel. Nanti kita proses dengan Logstash, terus kita simpan di Elasticsearch punya database, terus kita tampilin dengan Kibana. Oke, kurang lebih visualisasi untuk ELK stack architecture-nya itu seperti ini. Dia ada log, terus diproses oleh Logstash untuk datanya, terus storage-nya itu Elasticsearch, terus untuk visualisasinya dengan Kibana. Oke, so ini the main component ya of the Elk Stack architecture. Terus untuk di bawahnya ini dia bilang have one more component is needed or data collection called bits. Nah, dia ada komponen baru untuk data collection namanya bits. Oke, akhirnya ini jadi alasan buat mereka ngerubah namanya. So jadinya no longer ELK tapi Elastic Stack. Oke, so ini untuk data collection, data processing, ada storage sama visualize. So untuk data collection ini dia periodically dia ambil data lalu prosesnya dengan Logstash masukin ke DB Elasticsearch dan divisualisasikan di Kibana. Oke, ini ada another layer Kafka, mungkin untuk buffernya kita untuk queuing, bikin antrian karena kita akan bikin beberapa channel supaya nggak numpuk di satu tempat. Along with Redis, untuk security dia bilang bisa pakai Nginx. Oke, nah apa itu Elasticsearch? Itu adalah NoSQL database. Dia bentuknya JSON sama seperti kayak kalau kalian tahu MongoDB. Nah itu based on Lucene Search Engine. Jadi sebelumnya Apache dia punya search engine Apache Lucene, terus dia evolve jadi produk yang namanya Elasticsearch ini. Nah dia juga punya versi open source-nya itu OpenSearch namanya. Kalau Elasticsearch dia sebenarnya premium ya. Tapi kita bisa coba buat belajar itu free. Kita tinggal download dari websitenya. Oke, fiturnya bisa lihat di sini. Open source search server is written using Java, ditulis dengan Java, and index any kind of heterogeneous data under REST API. Dia bisa full text search, near real time search. Dia sharded, kita bisa buat sharding untuk database-nya. Dia bisa punya beberapa database, beberapa shard ya. Terus dia schema free, REST and JSON based distributed document store. Dia kita bisa punya pakai banyak language sama geolocation support. Ya, kita lihat di sini dia ada bisa scale vertically or horizontally. Nah, di sini dia ada istilah-istilah. Dia punya cluster. Cluster is a collection of nodes which together holds data and provides joint indexing and search capabilities. Terus ada node, index. Index ini adalah koleksi dari documents. Ya, terus ada si dokumennya sendiri.
Terus ada si shardnya. Ya, dokumen ini ibarat kita punya row-nya, index itu kita punya table-nya. Oke. So, ini Elasticsearch. Di bawahnya ini ada Logstash. Logstash itu data collection pipeline tool. It collects data, inputs, and feeds into the Elasticsearch. Dia ngumpulin data, terus dimasukin ke Elasticsearch. Dia juga yang nge-transform data dari sumber data misalnya CSV jadi bentuk JSON. Di sini kita ada input passing logs to process them into machine, filters. It is a set of condition to perform particular action or event. Oke, kita langsung coba lihat contohnya aja ya. Kita lihat Logstash. Kita punya conf file, conf. Nah, dia ada kayak gini, input, bits outputnya apa. Nah, di sini kita sebenarnya bisa nambahin satu lagi filter ya. Contoh Logstash filter. Logstash filter mutate. Nah, dia kayak gini ya. Dia split hostname, dia punya short hostname. Dia rename short hostname, terus hostname-nya ditiban dengan data yang baru. Jadilah dia data yang lebih pendek. Misalnya tadi google.com, terus habis itu dia split dengan titik, terus dia jadi dalam bentuk array. Dia ada Google, ada com. Nah, yang diambil yang index 0, jadinya dia dimasukin ke dalam short hostname yang dapat kesini Google-nya doang. Habis itu Google-nya dia rename namanya jadi hostname ya. Jadi hostname yang sebelumnya google.com ketiban dengan si Google doang. Ya, itu contoh salah satu Logstash. Ya. Oke, dia itu events are passed through each page using internal queues. Dia bisa pakai beberapa input yang berbeda dari log, terus kita bisa filter dan parsing lognya. Dia over centralized data processing, ya, dia terpusat pemrosesan datanya. Ya, dia bisa menganalisis beberapa macam jenis data yang struktur maupun tidak struktur, terus menawarkan plugin untuk bisa connect langsung ke banyak source atau platforms, kayak mungkin bisa langsung connect ke MongoDB, bisa langsung connect ke Oracle, Postgre, dan lain-lain. Jadi enak lah, tinggal pakai, kita nggak perlu manually connect ke database-nya. Dia ada provide out of the box. Oke, lalu apa itu Kibana ya? Tadi kan udah EL, Elasticsearch, Logstash, terus Kibana. Nah, Kibana ini bagian tuh memvisualisasikan data yang udah tersimpan di Elastic. Nah, dia tuh nawarin banyak macam ya visualisasi kalau kita lihat di websitenya Kibana. Nah, dia bisa nampilin data, memvisualisasikan data yang kita simpan di Elasticsearch. Dia bisa udah dalam bentuk kayak gini. Nah, kan contoh kita nanti mau ada, let's say mau ada pemilu gitu. Nah, data-data dari hasil pemilihan itu, misalkan kita punya data digitalnya, kita bisa tuh masukin ke dalam Elastic. Terus kita tampilin datanya dengan Kibana ya. Ntar dia bentuknya bisa kayak gini. Jadi kita bisa tahu nih, kita bisa make better decisions when seconds count and data is fast. Kalau datanya besar tuh kita bisa mudah memahamin dengan visualisasi dalam bentuk diagram seperti ini. Kita juga bisa cari, karena at the core of Elasticsearch heart itu dia memang sebenarnya kan
dari apa sih Lucene itu? Dia search engine ya, dan kita bisa customize hasil dari searchnya. Kita mau lebih apa sih, kita bisa ngerubah ke bentuk yang lebih relevan hasilnya. Kita bisa ada monitor and take action on alerts. Dia bisa ngecek, oh ini ada something wrong nih dengan lognya misalkan. Terus ada guide teams to install with dashboard and cases. Jadi nggak cuma dipakai sama orang technical, tapi juga orang bisnis atau non technical dan segala macam. Ya, spot trends with precision. Kita tahu, kita misalkan ingin buat fitur, kita pengen punya fitur yang bisa kita punya aplikasi, terus misalkan aplikasi kayak Gojek, terus kira-kira fitur apa lagi yang bisa kita tambahin, sebenarnya orang nih pada sukanya apa sih gitu. Nah, dengan ini kita bisa tahu, oh ternyata orang-orang ini pada sukanya makan yang berbau khas masakan Padang gitu ya. Oh berarti kita harus lebih sering lagi nih bikin event promo untuk masakan-masakan Padang. Ada runtime series to find similarities, analyze with the power of machine learning ya. Dia juga offer machine learning dan segala macam. Oke. Kita balik lagi ke sini ya. Dia search, here's the most common search types. Dia ada bisanya free text search, field level, logical statements, proximity searches. Now in this Kibana tutorial, let's learn about important features of Kibana. Nah di sini dia front endnya tuh udah keren banget ya. Tadi kita bisa lihat sendiri, bisa real time, execute queries, configure dashboardnya. Terus kita bisa ngelihat data secara historical melalui berbagai macam grafik dan charts yang dia udah sediain. Terus dan lain-lain ya. Kelebihannya yaitu gampang visualisasiin, udah tentunya kompatibel dengan Elastic ya karena di bagian dari produknya, dan lain-lain. Oke, while log analysis in cloud-based environment infrastructure, performance and isolation is very important. Ya, karena kita microservices ya, kita nggak bisa ngecekin satu-satu log ke setiap pods dari microservice kita jadi perlu sistem untuk mantau log dari setiap aplikasi yang sedang berjalan. Kalau kita punya 100 kan, kita tinggal nggak mungkin cari satu-satu. Oke, ya ini ada perbandingan dengan Splunk ya. Oke, case studies-nya itu dia dipakai sama Netflix untuk monitor dan analyze customer service operation security log. Ya ada terbukti ya, di Netflix ya tahu sendiri kan, dia gede, worldwide company, terus service-nya juga pastinya sangat gede karena dia buat streaming film. LinkedIn dipakai oleh orang-orang profesional seluruh dunia. Tripwire, Medium juga aplikasi buat blogging ya, website untuk blogging yang banyak dipakai ya. Support 25 million unique readers. Jadi secara langsung dia nunjukin bahwa produknya si Yellowcast ini, si Elasticsearch dan kawan-kawan ini dikuat nanganin real case ya, real use cases di big companies. Ya, ini rapid on-premise installation, mudah di deploy, bisa vertical atau horizontal, support banyak bahasa, gitu ya. Different components in the stacks can become difficult to handle. Nah, disadvantage-nya dia ada nih. There's nothing like trial and error. The more you do, the more you learn along the way. Yeah, experience is the best teacher ya. Ya, ini bisa dilihat sendiri summary-nya dari kekurangan dan kelebihannya. Oke, mungkin itu
pembahasan buat apa itu ELK dan kenapa kita mesti pakai ELK, karena ya tentunya sangat berguna sih buat kita bisa tahu. Ya, yang pertama untuk mencari isu di production, kita bisa ngecek di aplikasi kita ada error apa. Itu yang paling krusial pertama. Kedua, ya kita bisa tahu tren dari user aplikasi kita. Ya, ketiga kita bisa dengan mudah ya memvisualisasikan dengan segitu banyak data yang udah kita dapat, kita tahu kita mesti nampilin kayak gimana. Jadi ini nggak berguna cuma buat orang teknis, tapi non teknis pun can be very helpful, bahkan bisa ningkatin, saya yakin bisa ningkatin performa bisnis ini juga sih. Oke, nextnya kita akan lanjut bahas tentang gimana kita install si Elasticsearch, terus kita setup Elasticsearch-nya, kita setup Kibana, itu nanti kita coba pakai Logstash dan kita integrasiin dengan aplikasi Spring Boot, Java Spring Boot ya. Habis itu kita coba jalanin command untuk Logstash untuk narik data dari DB Oracle masuk ke dalam Elasticsearch DB.